yang lahir adalah jadi panjang ceritanya, tapi dia bertengkar Pak. Jadi memang kita punya sejarah pengeroposan umat, pengeroposan penganut Hindu, pengeroposan Puri, terkeroposi aset-aset Puri, termasuk Palu terakhir dengan adanya land reform. Dan kita dalam situasi yang hari ini adalah masyarakat yang traumatis, yang sekarang ini tambah masalah lagi. Kita adalah manusia-manusia kafir, dan kita tidak perlu susah-susah mencari buktinya. Narmada jadi apa? Suranadi jadi apa? Kemudian tanah kita yang memang besok kita punya anak 6-10 hektar itu akan kita bagi jadi kurang memadai. Dengan land reform ini dijarah. Kenapa saya bisa dijarah? Terbukti Pak. Amanat undang-undang land reform ini tidak dilaksanakan. Perampasannya dilaksanakan, pencabutannya dilaksanakan, tapi tidak dibagikan. Satu menjadi tanah Klang Pemda, milik Pemda, milik Pemda. Sebagian lagi masuk kantong-kantong pejabat. Kita tidak berani. Kenapa? Ada zaman PKI setelah itu. Pada zaman PKI, nah itu semua masyarakat kita ditangkap, mau PKI mau tidak PKI ditangkap Pak. Baru ditanyain mau masuk kelas B, kelas A, atau kelas C. Kalau C tidak dibunuh tapi tanahnya diserahkan, kira-kira banyak korbannya. Nah, ternyata tidak sampai di situ. Karena sudah ketagihan dan tidak ada masalah, dan kita dalam suasana pragmatis tidak melawan, pura dalam Pak diserbu, dirampok. Ini tempat persemayaman istirahat terakhir dari umat kita. Terampas Pak. Sekarang jadi hotel. Padahal aturannya Bali saja tidak boleh mendirikan tapi jalan layang Pak. Pak Dirjen yang terhormat, di pura yang harus ini senyap ini berdiri hotel. Ini kesempatan saya juga, selain saya diminta untuk ini, tapi kesempatan saya juga untuk menyampaikan unek-unek saya di Pak Dirjen bahwa persoalan ini tidak sederhana. Kalau kemudian waktu Pak SBY, belum waktu kita ngomong waktu menjelang kudeta Soeharto, berdarah-darah kita di Lombok Timur, Lombok Tengah, dan kita masyarakat kita udah ninggalin harta, rumah dan kekayaan. Waktu era SBY, pura ada yang dibakar, didobrak dan sebagainya. Supaya kita milih SBY di sisi lain, kemudian makanya pilih TNI untuk supaya kita aman. Kita pilih SBY. Kenyataannya, dan ada pamsuakan. Ada masyarakat Bali di desa Perangkuan itu diminta melalui ulamanya untuk dipotong tangannya. Ini adalah teror. Akhirnya SBY bisa sukses. Maaf saya agak ngelantur ke situ. Khusus untuk persoalan kita ini, mari kita telaah dengan amat hati-hati. Saya khawatir
persoalan ini penyelesaiannya menimbulkan persoalan baru dan lebih besar. Kalau tidak disertai dengan keamat hati-hatian. Maksud saya lebih jelasnya sangat hati-hati. Oleh karena itu, telaah dan investigasi persoalan ini harus lurus banget. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Mulai telaah sejarah, kejadian, objek, subjeknya. Ini harus jelas. What the problem? Ini diagnosa ini akan melahirkan obat penyelesaian yang bagus. Jangan sampai kita salah, tidak paralel, tidak sejalan dengan Belanda, sehingga seolah-olah ketika kita tidak sepakat nanti ini ada yang dosa. Padahal persoalannya bukan demikian gitu. Sehingga kebetulan ada dari peserta juga, kita harus menghargai sepakat untuk tidak sepakat juga penting daripada persoalan baru timbul dalam menyelesaikan masalah yang ada. Sebaiknya kita bentuk tim, dan itu sudah dibentuk oleh anak Agung untuk tim investigasi agar menghasilkan persoalan ini, identifikasi persoalan secara konkret. Apa sih masalah? Dari mulai sejarah masa lalu sampai sekarang. Kalau tidak demikian, saya takut kemudian justru menimbulkan, melahirkan masalah-masalah yang kita tidak inginkan. Kebetulan saya juga lawyer, Pak Segen, gitu. Dan juga banyak menyelesaikan persoalan-persoalan pura yang kita terlantarkan, persoalannya tidak kita selesaikan. Saya selesaikan yang dengan demonstrasi, dengan diskriminasi yang ada. Saya tuding bahwa bupati, gubernur itu diskriminasi. Orang bangun pura tidak boleh, yang pura yang sudah dibangun malah dirobohkan. Tahu-tahu cerita sedikit, ada masyarakat migran dari Bali menghuni 100 hektar kurang lebih, dihuni sudah puluhan tahun, tiba-tiba tanahnya sudah tersertifikati atas nama mantan camat, di mana ibu itu tersertifikat tanahnya beliau masih umur 6 tahun. Dan ini kalah gertak